Ada yang tahu mobil ini? Ya, itu adalah mobil Pajero Dakar, keluaran Mitsubishi yang sangat keren. Kira-kira dari mana dia mendapatkan nama Dakarnya? Mobil Pajero yang biasa kita lihat di jalanan, ini sebenarnya adalah mobil juara dunia yang sangat sukses di rally Dakar. Makanya mobil itu diberi nama Pajero Dakar. Bagaimana ini bermula? Mobil ini sepanjang karirnya memiliki 12 kemenangan. Pada awalnya, mobil ini hanya diproduksi sebanyak 1,4 juta unit aja di seluruh dunia. Ini termasuk produksi yang sangat kecil. Mengingat kalau jumlahnya secara global, Pajero di tahun itu masuk kategori di market yang sangat kecil dibandingkan mobil lainnya. Mitsubishi ingin sekali bersinar dengan mobil off-roadnya ini agar mendapatkan market lebih besar di seluruh dunia. Kemudian Mitsubishi memiliki ide yang sangat cemerlang dengan mengikut sertakan mobil Pajero ini ke dalam kompetisi Rally Dakar. Di tahun itu, Mitsubishi Motor bergabung dengan kejuaraan Rally Dakar yang baru aja berlangsung selama 5 tahun. Menurut Mitsubishi, ini adalah pemasaran paling cocok untuk memperkenalkan mobil ini ke dunia. Di musim pertamanya Pajero di Rally Dakar, Mitsubishi memilih untuk berpartisipasi dalam kelas yang paling ringan. Di kelas ini, mobil hanya boleh melakukan sedikit modifikasi. Di kala itu Mitsubishi menurunkan 4 mobil Pajero dalam acara tersebut. Mobil dasarnya adalah ya tentu aja Pajero, yang dilengkapi dengan mesin bensin 2,6 liter 4G54. Tapi Mitsubishi nggak polos-polos banget di sini. Mereka memoles port manifold intake dan exhaust, kemudian mengganti sistem pembuangan dan mengadopsi kopling yang diperkuat. Kendaraan tersebut kemudian dikirim langsung ke Perancis. Sesampainya di Perancis, kemudian Mitsubishi bekerjasama dengan Sonauto. Dia adalah agen impor Mitsubishi Motor di Perancis. Tugas Sonauto adalah memberikan sentuhan akhir pada mobil rally dengan memperkuat sasis, memodifikasi bodywork, dan memasang peralatan keselamatan seperti roll cage. Setelah siap, mobil Pajero tersebut siap gaspol di gurun pasir Perancis. Acara tersebut berlangsung di gurun Tenere, yang membentang sekitar 700 km dari Dirko Timur Niger hingga Agadez di barat. Gila banget ya, 700 km balapan di pasir. Gara-gara hal yang gila ini, Rally Dakar adalah salah satu balapan paling mematikan di dunia, karena emang benar-benar ekstrim banget balapan ini. Kemudian di balapan tersebut, pada satu titik badai pasir yang parah terjadi, yang mana gara-gara badai pasir ini, hanya 32% peserta yang berhasil sampai garis finish. Dan Pajero salah satu yang finish, jadi cukup sukses di musim pertamanya. Kesuksesan Pajero ini sampai mengejutkan para ahli Peridot Rally dengan kemenangan di kategori mobil produksi. Ini menjadikan kemajuan yang signifikan untuk Mitsubishi karena pada saat itu tidak ada yang pernah mendengar penggerak 4 roda untuk SUV. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, Pajero menjadi mobil balap off-road paling sukses di dunia. Mobil ini berhasil memenangkan 12 kali kejuaraan Rally Dakar dalam 25 tahun. Ini adalah rekor yang luar biasa untuk kejuaraan Rally Dakar. Sekarang, Mitsubishi memiliki 25 tahun pengalaman dalam Dakar. Mereka sukses karena mereka tidak pernah berpuas diri. Kita ambil contoh, pembalap Mitsubishi kalau meminta mobil untuk melakukan upgrade, pembalap biasanya tidak menunggu lebih lama dari 15 hari kerja. Gila, cepet banget ya. Setelah sukses dari tahun 1982 sampai 1984, kemudian pada tahun 1985 adalah puncaknya Mitsubishi di kejuaraan Rally Dakar. Mitsubishi berhasil mendapatkan posisi pertama dan kedua dalam kejuaraan tersebut. Baru 3 tahun udah mendominasi, benar-benar monster. Kemudian pada tahun 1986, mobil Pajero mengalami beberapa perubahan. Shell body resin diperbarui untuk meningkatkan kinerja aerodinamis. Kemudian sasis juga mengalami perubahan, poros roda juga diperpanjang, dan suspensi depan menggunakan sistem independen double wishbone. Kemudian di mobil itu juga menambahkan peredam kejut ke setiap roda dan secara signifikan meningkatkan kontrol stabilitas dan kenyamanan. Lalu mobil itu menggunakan mesin turbo bensin 2.6 liter 4G54 yang dapat menghasilkan tenaga maksimum 230 PS. Tapi sayangnya, di tahun ini Pajero tidak memenangkan pole podium. Mitsubishi hanya bisa mendapatkan posisi ketiga di kejuaraan, di bawah Porsche 959. Setelah kesuksesan Mitsubishi di tahun 1985, Mitsubishi belum bisa juara lagi sampai tahun 1992. Walaupun di tahun-tahun itu, Mitsubishi selalu juara 3 besar. Mitsubishi akhirnya mengalami kejayaannya kembali pada tahun 1992 dengan kemenangan besar selama karirnya di Rally Dakar. Mitsubishi berhasil mendapatkan posisi 1, posisi 2, dan posisi 3, benar-benar diborong sama Pajero. Mobil yang digunakan udah jauh berubah daripada mobil era tahun 80-an, yang mana ini menjadikan Pajero menjadi lebih beringas di tahun-tahun selanjutnya. Setelah kesuksesannya pada tahun 1992, Pajero di tahun 1993 mengembangkan mobilnya kembali agar lebih mendominasi. Seperti kinerja aerodinamis, posisi mengemudi lebih rendah, pengurangan berat, dan keandalan mobil juga lebih ditingkatkan. Poros roda juga diperpanjang dibandingkan model 1992,
dan diameter pelek ditingkatkan dari 16 inci menjadi 18 inci. Dengan ukuran ban lebih besar, mobil ini mendapatkan peningkatan kemampuan manuver. Tenaga mesin juga ditingkatkan menjadi 340 PS dengan mengadopsi ECU generasi baru. Selama tahun itu, tim Mitsubishi Motor mengumumkan bahwa Shinozuka, Weber, dan Fontenay akan berpartisipasi dalam model 1993 Pajero Prototypes. Setelah melakukan upgrade yang cukup masif, Pajero sekali lagi berhasil mendapatkan posisi pertama di kejuaraan yang diikuti oleh Citroen ZX. Kemudian di tahun 1994, Pajero mengalami masalah terus-menerus di setiap mobilnya, yang mana ini menjadi tahun terburuk buat Mitsubishi Pajero setelah kesuksesannya. Pajero hanya bisa mendapatkan posisi keempat di kejuaraan. Kemudian di tahun 1995, lagi-lagi Pajero belum bisa mendapatkan juara utama di balapan Rally Dakar. Walaupun tidak bisa menjadi juara utama, tapi di tahun itu, Pajero mendapatkan kemenangan yang cukup spektakuler. Pajero berhasil mendapatkan posisi 2, posisi 3, dan posisi 4. Cukup luar biasa sebenarnya. Kemudian di tahun 1996, ini adalah akhir dari masa-masa mobil prototipe Pajero ini, karena Mitsubishi juga mengembangkan mobil baru, yaitu Mitsubishi RVR. Ditambah di tahun ini, tim Citroen mengumumkan dia udah nggak ikut lagi Rally Dakar untuk musim selanjutnya. Citroen melakukan ini karena untuk mengakhiri persaingan dengan Mitsubishi Dakar. Jadi seakan-akan Citroen ingin menjadi legenda di sini, yang mana dia satu-satunya pabrikan yang bisa menyaingi Mitsubishi Pajero di beberapa tahun terakhir. Tapi emang keputusan tepat banget sih buat Citroen, karena emang bener nih, Citroen di tahun itu berhasil mendapatkan posisi 1 dan posisi kedua, ditambah posisi keempat dan posisi kelima, sedangkan Pajero hanya di posisi ketiga. Sebenarnya Citroen ZX di Rally Dakar cukup mendominasi, tapi sayang banget dia harus keluar. Kemudian di tahun 97, kategori roda 4 Rally Dakar memasuki era baru. Peraturan acara tersebut melarang pabrikan memasuki mobil kelas prototipe T3, dan pada saat yang sama, sepenuhnya melarang mesin bensin turbocharged. Dengan kata lain, kendaraan T3 dari tim pribadi dan mobil T2 dari pabrikan keduanya bersaing di kategori teratas. Untuk menghadapi tantangan baru ini, Mitsubishi Motor memperkenalkan spesifikasi T2 yang baru yang dikembangkan di mobil Pajero. Di tahun itu, event Rally Dakar diadakan di Senegal. Dan bener aja nih, setelah kepergian Citroen, Pajero mulai mendominasi abis-abisan. Pajero berhasil mendapatkan posisi 1, 2, dan 3, disusul oleh Mitsubishi Challenger di posisi keempat. Lalu di tahun 1998, era dominasi Mitsubishi terus berlanjut. Walaupun FIA mengeluarkan peraturan teknis baru dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan rally, di tahun ini pada dasarnya, Pajero masih menggunakan mobil yang sama dengan tahun 1997, hanya dengan upgrade kecil-kecil aja. Tapi tetap aja, di tahun ini Pajero berhasil mendominasi lagi. Dengan berhasil mendapatkan posisi 1, 2, dan 3, disusul oleh Mitsubishi Challenger di posisi keempat. Nggak ada lawan udah setelah Citroen keluar. Lalu di tahun berikutnya, yaitu tahun 1999, Pajero akhirnya merubah mobilnya menjadi Mitsubishi Pajero Evolution. Di tahun itu, Rally Dakar diadakan di Granda, Spanyol dengan panjang trek 9.270 km. Tapi sayangnya, di tahun ini Pajero nggak mendapatkan posisi pertama. Mitsubishi hanya bisa di posisi kedua, 3, dan 4. Peringkat satunya diisi oleh slasher buggy. Ya biasalah ya, kalau habis ganti mobil biasanya emang turun dulu performance-nya. Kemudian era milenium dimulai. Di tahun 2000, mobil Pajero terus dikembangkan agar lebih kompetitif dan mendominasi lagi. Mobil spesifikasi T2 baru dikembangkan berdasarkan mobil-mobil tahun 99. Di tahun ini ada yang unik nih. Untuk merayakan tahun milenium, acara ke-22 Rally Dakar membuat trek melintasi benua dari barat ke timur untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Dengan rute baru ini, para pembalap berangkat dari Dakar, Senegal menuju Kairo, Mesir. Gila banget ya, jauh banget ini mah. Peserta yang ikut kali itu cukup banyak, yaitu 400 peserta. Dan di tahun itu, Pajero langsung memimpin di awal-awal balapan. Tapi sayangnya, lagi dan lagi Pajero mengalami kesulitan dalam daya tahan. Yang mana Mitsubishi hanya bisa berhasil mendapatkan posisi ketiga, disusul posisi kelima dan keenam. Di tahun itu dan sebelumnya, mobil slasher buggy cukup mendominasi. Lalu di tahun 2001, Rally Dakar akhirnya kembali ke Paris nih. Ini adalah trek favorit Mitsubishi Pajero. Seperti biasa, mobil Pajero dikembangkan kembali dengan fokus ke drivetrain dan mesin. Pajero di tahun itu benar-benar kewalahan melawan slasher buggy Renault dan memberikan tontonan yang cukup menarik untuk pecinta Dakar. Tapi nasib baik berpihak kepada Mitsubishi Team. Pajero berhasil mendapatkan posisi 1 dan posisi 2, kemudian disusul oleh slasher buggy Renault. Hal menarik lainnya di tahun ini adalah tahun pertama dalam sejarah Rally Dakar, pembalap wanita bisa memenangkan kejuaraan tersebut. Dia adalah pembalap Mitsubishi yang bernama Jutta Kleinschmidt. Sejarah diukir oleh Mitsubishi. Kemudian di tahun selanjutnya yaitu tahun 2002, Rally Dakar diadakan di Aras Madrid, Dakar. Sekali lagi di tahun ini,
FIA merilis regulasi teknis yang direvisi dan penyelenggara Rally Dakar mengeluarkan aturan mereka sendiri untuk mengantisipasi aturan baru. Alhasil, kelas mobil modifikasi berbasis produksi yaitu T2 digabung dengan kelas mobil prototipe T3 sebagai kelas baru yang disebut mobil produksi super. Kelas kendaraan produksi yang tidak dimodifikasi atau T1 bergeser ke kelas produksi tanpa perubahan substansial. Biasalah ya, regulasi berubah-ubah terus. Ini berguna selain meningkatkan kompetitif, biasanya peraturan dirubah untuk menekan era dominasi. Di bawah aturan baru ini, Mitsubishi Motor berpartisipasi dalam acara 2002 dengan mobil spesifikasi produk super berdasarkan spesifikasi T2. Setelah perubahan yang cukup dilakukan di mobil Pajero-nya Mitsubishi benar-benar mendapatkan hasil yang manis. Bahkan manisnya kelewatan. Mitsubishi benar-benar mendominasi rally itu. Dia berhasil mendapatkan posisi 1, 2, 3, 4 dengan Mitsubishi Pajero, kemudian disusul oleh Mitsubishi Strada di posisi ke-5 dan ke-6, kemudian diambil lagi di posisi 7, 8, dan 10 dengan Mitsubishi Pajero. Cuman Toyota doang yang bisa berhasil nyelip di posisi ke-9 di era dominasi Mitsubishi. Bener-bener dominasi banget. Jadi sebenarnya, Rally Dakar ini balapan Mitsubishi bukan ya? Soalnya mobil dia semua yang hampir menang. Kemudian di tahun 2003, rally tahun ini diadakan di Marseille-Sherm El-Sheikh. Di tahun ini, tim Mitsubishi Motor mengembangkan spesifikasi produksi super, yaitu Pajero Evolution MPR10. Mobil Pajero ini menggunakan mesin yang benar-benar baru yang mengacu dari pengetahuan teknologi yang terakumulasi di Rally Dakar, dan didasarkan pada desain mobil konsep yang dipamerkan di Frankfurt Motor Show tahun 2001. Di tahun ini sekali lagi nih, Mitsubishi benar-benar mendominasi banget dengan mobil konsep barunya. Pajero berhasil mendapatkan posisi 1, 2, dan 3. Dan untuk tahun ini adalah tahun pertama pembalap Jepang bisa menjuarai kejuaraan Rally Dakar. Dia adalah pembalap Mitsubishi yang bernama Masuoka. Mitsubishi benar-benar ngukir sejarah terus-menerus. Lalu di tahun 2004, Mitsubishi melakukan improvement yang cukup besar untuk mobil Pajero Evolution Super Production Specification dengan merubah mesin, kaki-kaki, drivetrain, dan lainnya. Benar-benar improvisasi yang cukup besar. Dan sekali lagi, Pajero berhasil mendapatkan kejuaraan Rally Dakar di posisi 1 dan 2. Di tahun ini, Mitsubishi sudah berhasil memenangkan 9 kali kejuaraan Rally Dakar. Bener-bener monster banget nih Mitsubishi. Kemudian di tahun 2005, Rally Dakar diadakan di Barcelona. Di tahun ini Mitsubishi meluncurkan mobil super production version Pajero MPR11, yang mana wheelbase mobil ini diperpanjang dari sebelumnya. Ditambah, ini adalah mobil terpanjang Pajero dari sebelum-sebelumnya. Dan sekali lagi, Mitsubishi berhasil mendapatkan kemenangan yang ke-10-nya dengan menempati posisi 1 dan 2. Kemudian di tahun selanjutnya yaitu tahun 2006, Rally Dakar di tahun ini berada di Lisboa. Di Rally Dakar kali ini, Volkswagen bertekad nggak mau membiarkan Mitsubishi Pajero mendominasi lagi. Volkswagen di balapan ini sangat mati-matian untuk menyaingi kecepatan Pajero. Tapi nasib berkata lain, Pajero tetap memenangkan gelar ke-11-nya dengan menduduki peringkat 1 dan disusul oleh Volkswagen di posisi kedua. Kemudian di tahun 2008, Rally Dakar dibatalkan pada 4 Januari 2008 karena masalah keamanan di Mauritania. Ya ini karena ada masalah kriminalitas. Kita tidak akan menyebutkan kronologinya ya. Lanjut ke tahun terakhir Pajero di Rally Dakar, yaitu di tahun 2009. Di tahun ini, Rally Dakar diselenggarakan di Argentina atau Chili. Berambisi untuk meraih kemenangan ke-8 berturut-turutnya. Ya kalau menang totalnya kemenangannya jadi 13. Karena ambisinya, tim Mitsubishi Motor menurunkan pembalap yang sangat hebat dan berpengalaman di tahun itu. Tapi sayangnya, nasib baik tidak berpihak pada Pajero tahun ini, karena pembalapnya mengalami masalah semua. Pembalap pertama mengalami kerusakan mesin, kemudian pembalap keduanya mengalami kecelakaan yang berakibat mobilnya rusak. Lalu pembalap ketiga harus retire karena co-drivernya mengalami kondisi kesehatan yang buruk. Jadi Pajero nggak memenangkan apa-apa tahun itu. Dan Volkswagen akhirnya bisa memenangkan kejuaraan di tahun itu. Sayangnya tahun itu adalah tahun terakhir Mitsubishi di Rally Dakar, karena adanya penurunan ekonomi global. Ya alasannya mirip-mirip sih seperti Suzuki di WRC. Kemerosotan ekonomi global yang tiba-tiba membuat perusahaan perlu memfokuskan keuangan ke arah yang lebih tepat. Ya sangat disayangkan sekali ya. Gara-gara ekonomi global, dominasi Mitsubishi berhenti di 12 kemenangan dengan 7 kemenangan berturut-turut. Dan kabarnya, Mitsubishi kembali lagi nih untuk mengikuti acara Asia Cross Country Rally dengan pembalap kesayangan dan penuh talenta dari Indonesia, yaitu Om Rifat Sungkar, untuk ajang Asian Cross Country Rally mendatang. Mitsubishi akan diwakili oleh Triton karena kemampuan dan daya tahannya yang sangat luar biasa. Mitsubishi Triton tersebut nantinya akan tampil dengan elemen-elemen khas rally art, mulai dari grafis hingga spesifikasi teknisnya. Ya semoga aja Mitsubishi bisa membuat sejarah baru dengan Om Rifat Sungkar sebagai pembalapnya.
Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.